Di depan saya kali ini sudah ada sebuah motherboard dengan chipset Intel B760 yang cukup fresh performance. Ini adalah Maxsun Challenger B760 MD5. Dan sesuai namanya ya, motherboard yang satu ini sudah support RAM DDR5 yang memiliki kecepatan bisa sampai 6000 MHz bahkan lebih. Dan tentu saja memiliki kelebihan-kelebihan yang nggak ada di chipset seri bawahnya, H610. Misalnya seperti untuk PCI Express NVMe M.2 storage. Di B760 ini kalian bisa sampai Gen 4 guys supportnya, sedangkan di H610 cuman mentok di Gen 3. Selain itu untuk motherboard ini sendiri juga ada kelebihan-kelebihan lain yang ditulis di bagian belakang boxnya ini. Misalnya ada 8+1 phase direct output 50A Dr. MOS yang memastikan suplai daya stabil dan oke ke prosi kalian. Kemudian jelas tadi ya support DDR5 memori dan juga ada 2 slot untuk PCI Express NVMe Gen 4. Oke, jadi mungkin kita akan langsung aja lihat fisiknya seperti apa ya. Pertama-tama kita mendapatkan selembar kartu atau kertas garansi tipis. Kemudian juga ini ada IO Shield untuk motherboard ini sendiri yang model dan warnanya biasa-biasa aja. Plus seutas kabel data SATA yang punya klip kuncian, dan ini ada plastik klip kecil isinya baut set dan spacer standoff untuk memasang storage M.2 di motherboard ini. Sedangkan penampakannya kalian bisa lihat guys. Wah, menurut saya ini keren juga ya. Dia serba hitam. Dan build quality-nya sekilas saya lihat solid banget karena memang memakai solid kapasitor semuanya. Plus juga solid kapasitornya ini warna hitam ya. Jadi memang dibikin senada all black. Andaikan ada yang versi warna putih mungkin bagus juga untuk build bertema putih. Dan yang mencolok di sini adalah heatsink VRM atau power face untuk motherboard ini sendiri. Dan ini bahannya besi ya guys. Aluminium alloy biasanya. Bukan berbahan plastik jelas, karena memang untuk mendinginkan IC MOSFET dan choke. Kita bahas mulai dari bagian atas dulu ya. Motherboard ini butuh CPU EPS 4+4 8 pin. Kemudian di sebelah kanannya ini ada header atau port untuk fan, ada 2. Satunya CPU fan dan satunya untuk IO pump, atau bisa juga dipakai untuk fan casing bagian atas. Dan di sebelah kanan ini jelas ada 2 slot RAM DDR5 dengan model kuncian yang cuma satu sisi di bagian atas, dan ada baterai BIOS di sebelah kanan sini, posisi yang agak unik untuk sebuah baterai BIOS. Ini juga ada port SATA 3 guys, di samping sini ada 2, di bawah ada 1, jadi agak sedikit terpencar ya. Plus ini juga ada yang agak mencolok warna-warni, ini pastinya header untuk front panel di casing. Dan di sebelahnya ini ada fitur CLR CMOS. Jadi ini tombol fungsinya untuk mereset BIOS kalian ya. Kalau andaikan kalian salah setting terus kemudian ngehang, nggak bisa nyala, atau terjadi apa-apa dengan PC-nya, simply kalian pencet aja clear CMOS ini, maka akan terreset menjadi default lagi BIOS kalian. Oh ya, di sebelahnya ini juga ada header atau port fan casing ya. Jadi di atas tadi 2, di bawah ini ada 1, 2 lagi. Totalnya ada 4 termasuk dengan CPU fan. Di sini juga ada front USB 3 guys. Front USB 2 jelas, dan front audio. IC untuk audionya adalah Realtek yang kok sayangnya nggak dilengkapi audio kapasitor ya. Jadi mungkin kualitas audionya bakalan biasa-biasa aja nih motherboard. Di sini jelas ya, dia juga ada port atau slot untuk VGA card PCIe X16 yang support Gen 4 tadi, dan PCIe X4 juga ada dilengkapi dengan port atau slot M.2 SSD NVMe, ada 2 di bagian atas, VGA 1 di bagian bawahnya 1. Dua-duanya sudah support Gen 4, jadi kalian bisa pilih mau pasang di bagian atas VGA card atau di bagian bawahnya. Tapi kalau saya jelas pasang di bagian atas karena biar bisa lebih dingin, nggak kecepit sama VGA card yang nanti kalian bakal pasang di sini. Kemudian ini juga ada heatsink ya, bertuliskan Maxsun. Ini adalah heatsink untuk chipset B760-nya. Kita lanjut ke bagian input output, dan kita bisa lihat kalau di sini dia punya 4 port USB 3 yang warna biru, 2 port USB 2,
Terus ini juga masih ada port untuk VGA ya, yang analog. Padahal udah nggak zaman lagi, tapi ya mungkin untuk berjaga-jaga aja. Di sini juga ada HDMI jelas, terus port RJ45 untuk networking, dan port audio jack 3,5 mili yang standar. Udah, sepertinya gitu aja. Nggak ada lagi yang bisa dibahas, bagian belakang polos. Dan kita akan langsung coba aja ya, nyalain motherboard ini. Saya akan pasang beberapa komponen, yang penting bisa nyala dulu, dan kita lihat BIOS-nya seperti apa. Menu BIOS-nya seperti ini guys. Tampilannya cukup keren ya, kontras hitam putih monokrom. Dan untuk tab pertama ini standar, kita bisa lihat informasi BIOS versi yang masih default dan info prosi yang kita pakai sampai dengan RAM yang terinstall. Sedangkan di sebelah kanannya ada info status atau monitor dari parts-parts tersebut. Simple dan intuitif. Di tab Advance ini ada CPU configuration yang isinya standar sih, tapi cukup lengkap juga. Di menu hardware monitor ini ada beberapa config untuk fan, bisa diganti modenya, dan listnya ada mulai dari CPU fan sampai sistem fan 1 dan sistem fan 2, yang memang karena cuma ada 2 header sys fan di Mobo ya tadi. Untuk I/O pump saya nggak lihat ada config-nya di sini, berarti bakalan jalan maksimum terus, yang mana memang sudah seharusnya. Recessable bar ini defaultnya masih di disable. Tab menu turbo ini isinya untuk overclocking guys, baik prosi maupun RAM. Untuk prosi kita bisa ganti multiplier rasionya jelas. Ada juga override power limit atau PL prosi. Di sini kita bisa ganti manual limit atau batas package power baik di PL1 maupun di PL2-nya. Memori profile ini buat ganti spek RAM, default XMP atau bisa juga custom. Kita bisa ubah sendiri frekuensi sesuai dengan spek di RAM kita. Memori timingnya pun ini kita bisa ganti manual, ya fitur standar sih. Di tab terakhir ini ada menu Easy Update yang fungsinya untuk update BIOS. Ini langsung error karena no file system. Ya jangankan file, ini karena bahkan saya nggak masang storage ya di motherboard. Dan terakhir ini ada Save as User Default yang cukup berguna. Ini buat save settingan BIOS kita ya. Sayangnya nggak ada opsi profile, jadi cuma bisa save satu settingan aja. Jadi mungkin gitu aja ya penjelasan saya tentang BIOS di motherboard Maxun Challenger B760MD5 ini. Yang saya kurang jelas sih mungkin soal garansi atau after sales ya. Jadi ini nggak ada label atau stiker distributor apapun, di motherboardnya pun nggak ada stiker garansi. Tapi saya membelinya di salah satu official store di marketplace online, dan tokonya berani memberi garansi selama 3 tahun guys. Jadi mestinya nggak ada masalah ya, apalagi mengingat harganya yang cukup murah untuk kelas chipset B760 dengan support DDR5. Akhir kata saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.